Oke, sebelum kita lanjut, agar yang disampaikan kita pahami bersama, tolong kepada Bapak Ibu untuk mute dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak, mohon maaf. Ya, kalau tidak, mohon maaf kalau misalnya ada suara saya lagi nyari suara. Bagian Arif. Iya, iya, bentar. Bagian partisipan, Pak. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Kita lanjut acara kita pada hari ini. Ya, kita dengarkan penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Bu Sisil. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Terdengar ya Pak Arif suara saya ya? Ya, kedengeran Bu. Baik, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu semua dan anak-anak yang merayakannya. Semoga damai Natal menyertai kita semua, dan kepada seluruh peserta didik, orang tua, Bapak Ibu guru, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat memasuki tahun 2022. Biarlah di tahun ini semua yang kita cita-citakan bisa tercapai, kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Itu saja. Yang pertama, yang terhormat Pak Arif selaku wakil di SMA Cahaya Sakti, yang terhormat Bapak Ibu guru yang hadir juga dalam Zoom ini, dan yang terhormat juga para orang tua, ayah, ibu yang telah meluangkan waktunya di hari Minggu ini untuk mengikuti sosialisasi, dan tidak lupa juga anak-anak ibu yang ibu cintai, seluruh peserta didik kelas 10, 11, dan 12 yang hadir juga di dalam Zoom meeting ini. Baik, pertama-tama kita harus memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita boleh ada sekarang ini dalam kondisi baik. Saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu satu persatu, tapi doa saya berharap Bapak Ibu semua juga dalam keadaan baik dan sehat seperti itu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mengadakan rapat, tentu saja sebetulnya saya rencananya ingin mengadakan sosialisasi ini dan nanti di hari Senin begitu. Ternyata tadi pagi jam 7 pagi saya dengan Ibu Kasudin dan seluruh staf stakeholder-nya juga mengadakan rapat, dan harus hari ini juga untuk disosialisasikan. Apa sih yang akan disosialisasikan? Mungkin sedikit banyak Bapak Ibu sudah tahu ya. Mungkin Pak Arif boleh di-share dulu mengenai indografisnya Pak, tentang PTM semester genap ini. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui, sambil menunggu share screen-nya, bahwa DKI Jakarta mulai dari awal Desember kemarin sampai kemarin masih tetap dalam level 1 untuk COVID-nya. Jadi untuk itu maka Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah menetapkan bahwa mulai mulai semester genap tahun ajaran 2021-2022 kita sudah masuk PTM 100%. Jadi tidak lagi ada PTMT. Kalau kemarin 2-3 bulan terakhir namanya PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas begitu. Tapi mulai dari awal tahun ajaran 2021-2022 semester genap, kita sudah dalam kategori level 1, maka
PTM-nya 100% atau tidak ada lagi terbatasnya. Pembelajaran tatap muka, di mana dilakukan 100% seluruh peserta didik dari kelas 10, 11, dan 12, dan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat. Tetapi untuk durasi jam belajarnya belum sampai jam 3, kita hanya diberikan waktu maksimal 6 jam pelajaran kali 45 menit. Jadi kalau ini kita konversi, anak Bapak Ibu kurang lebih ada di sekolah itu sekitar 3,5 jam sampai 4 jam ada di sekolah. 4 jam sampai 4 jam setengah ada di sekolah. Seperti itu. Itu merupakan hal yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya sedikit ceritakan, tanggal 31 kemarin kurang lebih siang hari saya rapat dengan Bapak Kabid dari Dinas Pendidikan menyampaikan hal ini begitu. Apa yang disampaikan di situ dikatakan mulai Januari 2022 semua satuan pendidikan pada level 1, 2 dan 3 PTM terbatas tidak boleh melarang PTM terbatas bagi sekolah yang sudah memenuhi kriteria seperti itu. Kriterianya apa saja? Ketika kita sudah melakukan pendataan Bapak Ibu sudah lebih dari 90% seluruh tenaga pendidik dan tenaga pengajar dan tenaga pendidik di SMA Cahaya Sakti sudah divaksin. Yang kedua, 90% lebih juga seluruh peserta didik SMA Cahaya Sakti sudah divaksin dosis kedua. Dan hal itu dan diperkuat lagi dengan ada namanya SKB 4 Menteri yang disampaikan pada bulan Desember lalu dan dikuatkan kembali oleh surat edaran dari Dinas Pendidikan per tanggal 29 Desember kemarin. Maka untuk tahun ajaran semester genap tahun ajaran ini orang tua itu sudah wajib memasuki PTM 100%. 5 hari sekolah dalam seminggu, kemudian belajarnya 6 jam kali 45 menit. Seperti itu Bapak Ibu, dan memang awalnya karena memang di Cahaya Sakti di unit SD dan SMK itu hari Senin mau pembagian rapot secara tatap muka, kalau SMA kan sudah mundur di tanggal 8 ya Bapak Ibu, supaya tidak terjadi banyak kerumunan makanya kami mengambil kebijakan kita mulai di hari Selasa. Ternyata pagi tadi sudah dikatakan tidak boleh ditunda lagi. Wajib hari Senin besok tanggal 3 dimulai. Tanggal 3 Januari itu sudah dimulai, besok pagi sudah dimulai pembelajaran tatap muka 100% di SMA Cahaya Sakti. Boleh di next, Pak? Nah, ini adalah penghentian PTM terbatas sementara ya Bapak Ibu yang sementara SKB 4 Menteri yang berlaku kemarin hanya 3 kali 24 jam tapi sekarang sudah dinaikkan jadi 100%. Next, Pak. Nah, kemudian untuk vaksinasi juga yang tadi saya sampaikan kita sudah 95% kita sudah divaksin. Yang memang belum divaksin itu adalah yang memang masih komorbid, kemudian dan baru kena COVID, tapi sudah akan Januari besok sudah tidak ada lagi alasan harus divaksinasi. Bahkan untuk SD Cahaya Sakti sendiri pun itu sudah vaksin Bapak Ibu untuk SD ya. Jadi yang punya adik nih di SD sudah divaksin harusnya. Per minggu kemarin dari tanggal 20, saya lupa tanggal berapa, sekitar 27 atau 28 atau 29 itu sudah divaksinasi. Artinya memang atas dasar itulah pemerintah khususnya DKI Jakarta, terlebih lagi Dinas Pendidikan sudah menjalankan proses pembelajaran tatap muka 100%. Next, Pak. Oke, kemudian Bapak Ibu mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya begitu ya, ini kan kasus Omikron begitu sudah mulai beberapa begitu ya Bapak Ibu ya. Terus kalau misalkan anak saya gitu, orang tua, berarti masih boleh memilih dong antara di rumah atau di sekolah. Bapak Ibu mohon maaf untuk hal ini sudah ditetapkan bahwa PTM 100%, artinya kita tidak lagi melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Artinya 100% sudah berada di sekolah. Begitu, jadi tidak ada lagi pilihan untuk anak
boleh di rumah atau di sekolah karena memang sudah ditetapkan 100% di sekolah. Terus bagaimana untuk anak-anak kita yang belum divaksin Bapak Ibu? Segera divaksin minggu depan Bapak Ibu. Karena jika anak kita tidak masuk ke sekolah, maka itu tidak bisa dihitung masuk absensi. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Contohnya adalah untuk kami juga mempersiapkan masker, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan kami sangat berharap juga Bapak Ibu besok mulai mempersiapkan masker cadangan juga kalau memang dirasa yang disiapkan sekolah itu menurut Bapak Ibu ingin membawa pribadi sangat diperbolehkan, hand sanitizer pribadi juga. Dan untuk jam pelajarannya ya Bapak Ibu ya, itu kita tetap masuk seperti biasa, jam 6:30 kita berharap anak sudah ada di sekolah. Begitu, kemudian nanti akan ada perwalian Bapak Ibu akan dilakukan oleh wali kelas dan tetap anak datang, kemudian akan diukur suhu tubuhnya, dicatat, begitu, kemudian masuk ke kelas, kemudian perwalian dengan perwalian dengan wali kelas begitu. Jam 7 baru kita mulai pembelajaran nanti sesuai jam pelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan jam pelajarannya hanya sampai jam 9.30 ya peluang 9.30. Kalau hanya sampai jam 10.25 gitu, nah itu tetap menyesuaikan. Cuman nanti jika lebih dari jam yang ditetapkan, kita akan coba memadatkan jam-jam tersebut. Begitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu dalam pembelajaran kita tetap diadakan waktu istirahat di mana itu jam 9.30 sampai jam 10. Sangat diminta Bapak Ibu untuk mempersiapkan bekal minum atau makanan yang secukupnya Bapak Ibu, karena kita tidak mau ada klaster di sini, artinya masker ini sebetulnya tidak boleh dilepas begitu ya, tapi nanti ketika istirahat putra-putri kita ingin minum disarankan pakai sedotan supaya tidak perlu banyak membuka. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu ya, misalkan dipakai masker, kemudian kalau misalkan mau hanya minum saja, tinggal sedikit maskernya ditarik, kemudian pakai sedotan seperti itu. Dan itu sifatnya pribadi. Kalau makan juga, itu dimintanya itu tetap menggunakan masker, kemudian boleh buka sebentar, makanannya, mungkin roti atau apa, kemudian ditutup kembali. Itu adalah protokol-protokol atau aturan-aturan yang baku begitu ya. Tapi memang sepertinya untuk anak-anak kita yang sudah lama tidak bertemu dengan anak-anak, itu anak-anak lainnya mungkin agak mengkhawatirkan. Tapi kami akan berusaha atas kerjasama Bapak Ibu juga mengingatkan anak-anak kita untuk tidak melakukan pelepasan masker atau tidak berbagi makanan. Misalkan dalam satu tempat minum, satu wadah, satu sendok itu dipinjamkan ke temannya. Dalam alasan apapun itu tidak diperbolehkan. Jadi sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu membantu pelaksanaan protokol ini dengan menyiapkan makan, minum, dan segala macamnya. Seperti itu. Boleh di next Pak, terakhir mungkin kita dalam proses ada barcode QR code untuk Peduli Lindungi ya Bapak Ibu ya, karena memang ini membutuhkan waktu seperti itu. Sedang didaftarkan, semoga segera keluar begitu, karena memang dari dinas pun sudah meminta untuk adanya QR code begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Mungkin nanti jika ada Bapak Ibu untuk kegiatan besok pelajarannya apa dan segala macam mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Arief. Mungkin itu saja Pak Arief dari saya. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Ya. Kenapa tuh Pak? Silakan Pak Arief. Oke, iya.
Terima kasih Bu Sisil. Ya, begitu ya Bapak Ibu informasi tentang PTM terbatas yang akan dilaksanakan oleh SMA Cahaya Sakti. Jadi 5 hari kerja Senin sampai Jumat dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Gitu. Jadi untuk semester ini tidak lagi ada PJJ. Begitu. Ya, hanya 6 jam pelajaran. Jadi sampai jam setengah 12 kan 6 kali 45 itu 4 jam setengah. Kalau kita mulai jam 7 berarti sampai setengah 12 itu malah harusnya belum termasuk istirahat. Di kita sudah kita masukkan istirahat, makanya karena ada istirahat setengah jam, ada beberapa hari mungkin nanti sampai jam 12 gitu. Tapi ada yang sampai jam 11, ngikutin jadwal PJJ yang kemarin. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Saya buka termin diskusi aja. Silakan dikasih lambang tangan. Tolong dibantu Miss ya, dilihat ya. Izin Pak. Ya, silakan dikasih tanda tangan dulu, lambang tangan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Yang ingin diskusi? Siang Pak Arif. Ya, siang. Ya, yang pertama kita mulai dari Regina, mamanya Nicholas. Silakan Ibu. Iya Pak Arif, cuma mau bertanya untuk ini. Kalau misalnya ada salah satu siswa atau guru yang terkena positif, untuk penanganannya seperti apa ya Pak? Itu aja sih, terima kasih. Oke. Bapak Wildan, silakan Pak. Nanti biar sekalian dijawab. Ya, terima kasih Pak Arif. Selamat siang Ibu Sisilia, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid semuanya. Yang saya ingin tanyakan tadi istirahat ada setengah jam. Apakah istirahatnya dalam satu hari itu hanya sekali ya Pak? Apa 2 kali Pak? Ya. Terima kasih Pak. Oke. Yang kita buka 3 dulu ya. Yang ketiga Michael Aristio, silakan. Ada Michael Aristio, silakan. Iya Pak, saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah jadwal masih sama dengan PJJ kemarin? Yang kedua, apakah setelah PTM ada PJJ lagi seperti PTMT yang kemarin? Kemudian ketiga, apakah di istirahat ada kantin buka atau dan kita bisa keluar kelas atau hanya diperbolehkan di dalam kelas Pak? Kemudian apakah ada tes swab kembali? Dan yang terakhir, apakah ada kegiatan upacara dan pramuka di sekolah? Diborong. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tanyanya diborong. Oke, Bu Sisil mau jawab atau saya jawab dulu? Pak, saya jawab dulu. Oke, yang pertama dari Mama Regina ya. Kalau nanti ada yang positif bagaimana? Kita ada aturannya Ibu, ada rules-nya, mungkin nanti Pak Arif bisa sambil dibukakan ya. Jadi jika nanti kita kan juga nggak mau nih terjadi klaster, makanya kita sangat-sangat ini Bu. Halo? Ibu termute. Ini Bu Sisil. ya. Jadi jika nanti ada penularan, jadi nanti kami akan langsung pasti berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Begitu. Kemudian nanti akan dicek ACF-nya gitu. Dia kalau di atas 5% tentu saja nanti kita akan dihentikan. Seperti yang kejadian kemarin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat itu pada bulan waktu kita swab begitu ya, saya lupa namanya itu antigen atau apa. Tapi waktu swab kemarin itu memang terjadi tidak di SMA, tapi terdetek di SMK Cahaya Sakti. Tapi itu hanya 2 apa 3%, tapi tetap itu akan dinonaktifkan, akan tetap ada masa vakumnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Saya sih berharap itu tidak terjadi ya, karena karena ini benar-benar sangat kita mau benar-benar menjaga dari segala aspek, kita harus menjaga. Begitu Bapak Ibu.
jika nanti ada yang positif, tetap akan nanti saya pasti akan membuat laporan secara tertulis, baik itu ke Sudin, ke Dinas, dan ke Puskesmas. Nanti kita ikutin prosedurnya. Dia akan dicari angka positif rate-nya berapa persen, jika nanti sekian persen, boleh dibuka dalam sekian hari, jika nanti banyak, atau itu harus di kasus setiap hari seperti apa. Jadi memang ini kegiatannya bisa dibilang dia mengikuti, tapi mudah-mudahan sih tidak terjadi, begitu ya. Kemudian untuk ayah dari Wildan, istirahatnya memang hanya sekali, Pak, karena memang kalau kebanyakan istirahat juga kan istilahnya kita juga nggak punya banyak waktu. Kita nggak punya banyak waktu, anak di sekolah hanya boleh 6 kali 45 menit, itu paling hanya ngaret-ngaret sedikit atau kurang-kurang sedikit begitu. Jadi makanya memang istirahatnya hanya 1 kali 30 menit itu. Jadi kalau kita hitung secara jam biasa, Pak, jam normal, kalau anak datang jam 6:30, 8:30, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, itu kan jaraknya ada sekitar 2 jam, 3 jam ya. Mereka sudah mulai haus dan lapar, di situ diisi, makanya hanya diisi makanan yang jangan yang berat-berat, begitu jangan yang makanannya itu banyak gitu. Kalau mau nasi goreng mungkin masih bisa, tapi kalau nasi campur ini kan dia harus meramu gitu ya. Jadi mungkin roti atau susu atau apa. Jadi 30 menit itu tuh anak istirahat, merefreshkan kembali, kemudian nanti masuk jam 10 selesai baru pulang. Nah, di rumah baru bisa makan makanan yang berat, dan sangat diminta untuk anak-anak di rumah itu bisa sarapan begitu. Kemudian saya sedikit aja untuk kantin ya, Michael Aristio, kantin tidak diperbolehkan untuk buka. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, mohon kepada orang tua membekali anaknya dengan makanan dan minuman. Begitu. Dan masih tetap protokol ya, Nak. Artinya kamu walaupun istirahat nggak boleh keluyuran, nggak boleh mampir ke kelas yang lain. Begitu. Pokoknya tidak boleh buka masker juga, makan juga. Kalaupun di kelas nanti kamu makan nggak boleh berhadapan, di mejanya masing-masing. Nggak boleh narik meja, narik kursi, makan bareng, nggak begitu. Karena kalau nanti kalian begitu, kemudian nanti misalkan terjadi apa-apa, karena kita nggak tahu, penularan bisa terjadi di mana aja. Bisa di sekolah, bisa di tempat main kamu, di kafe, di mall, dimanapun itu kan, karena sekarang juga sudah bebas. Jadi kita tidak mau melakukan hal itu, kantin tidak buka. Mungkin itu saja dari saya, Pak Arief. Silakan Pak Arief boleh tambahkan. Dari Aristio tadi sudah saya sampaikan bahwa jadwal kita pakai jadwal yang PJJ kemarin ya. Jadi jadwalnya pakai jadwal yang PJJ kemarin. Dan yang kedua, kita sudah melaksanakan PTM 100%. Jadi setelah pulang PTM, ya nggak ada lagi PJJ, Nak. Ya, kecuali tugas-tugas tetap kita masih pakai GCR. Tapi kalau PJJ sudah tidak ada, dan artian sudah tidak ada Zoom atau tidak ada ya Zoom ngajar, nggak ada. Yang ada tugas-tugas, kamu menyelesaikan tugas di luar waktu itu. Gitu. Ya karena kan cuma 6 kali 30. Kalau kita pelajarannya kita singkat jadi 25 menit, otomatis ada waktu 20 menit, yaitu diselesaikan dengan asinkronusnya, ya kamu mengerjakan tugas-tugas. Nah, yang saya tambahkan, ingatkan lagi kembali ke anak-anak, ini kita masih namanya menghadapi situasi corona ya, walaupun PTM terbatas. Ya. Ini masih ini kan? Ya, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Oke, nah, saya pesan kepada anak-anak semua, tolong ya Nak, kita masih PTM terbatas. Jadi, tolong yang kemarin kita sudah laksanakan, menjaga jarak, masker, itu tetap kamu laksanakan. Dalam artian, kalau istirahat, kamu nggak boleh kelayapan di balkon. Kelayapan itu istilah Bapak. Nggak boleh berjalan-jalan di balkon, kamu tetap ada di kelas. 30 menit kamu mampatkan, kamu duduk di kelas dengan tenang, ya. Kalau emang ke kamar mandi, tidak ada kerumunan, tetap satgas di sekolah, tetap ada satgas kayak kemarin. Jadi kalau kamu misalnya berkerumunan, tetap kamu akan ditegur oleh guru-guru, gitu. Ya, kita tetap suasananya tetap dalam waspada menghadapi corona. Kita tidak takut, kita tidak terlalu takut, tapi kita tetap harus waspada. Ya, tetap jaga masker, saya pesan tetap bawa masker cadangan. Alangkah baiknya kamu bawa masker cadangan dan bawa hand sanitizer sendiri. Ya, sesuai pesan yang kemarin, kalau misalnya kemarin ada yang PTM dimasukin sama pengawas dari Sudin kan,
harusnya kamu bawa hand sanitizer sendiri. Makanan minuman juga, dan tolong nanti pas istirahat nggak ada lagi yang makanannya berkerumun. Kayak kemarin sudah bagus, cuma saya ketemu dalam 2 bulan PTM kemarin hanya sekali saya ngelihat ada yang makan sambil bareng-bareng. Itu nggak boleh ya. Tapi pasti langsung saya tegur atau satgas yang lain tegur. Jadi itu aja. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Nah, untuk ruang, jangan khawatir. Ini contoh. Tadi saya sudah kasih contoh. Nah, kelihatan nggak, Pak? Saya screen saya, Pak. Nah, ini contoh ya, Bapak Ibu ya. Jadi jaraknya itu lumayan, karena memang ada aturan 1 meter. 1 meter ini kayaknya lumayan, Bapak Ibu. Itu untuk kelasnya seperti ini kita udah setting tadi, barusan kita beres-beres di sekolah. Jadi sudah kita persiapan. Tolong anak-anak nggak ada yang geser-geser meja. Ya, kamu nggak ada yang geser-geser meja. Mejanya harus seperti ini. Kalau geser-geser, ya kamu akan ditegur sama Satgas. Gitu. Ya, jadi semua sudah kita persiapkan. Mari kita sama-sama. Yang penting mental. Ini bukan normal. Ya, ini masih new normal. Mentalnya masih mental waspada menghadapi corona. Jadi tetap menjaga mobilitas, menjaga jarak, ya. Hindari kamu bicara sama teman yang tidak penting, berdua kerumunan, hindari. Kita tetap waspada, jangan sampai kita bersama tidak mau niat baik pendidikan untuk mengulangi loss learning, tapi menjadi klaster. Gitu. Tolong sama-sama ini kalau kita sama-sama waspada, sama-sama bekerja sama, pasti semuanya aman. Gitu aja, silakan ada yang mau ingin ditanyakan, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu guru dan juga serta orang tua murid yang ada di sini. Saya Antonio William dari kelas 12 IPS. Saya ingin bertanya, Pak. Jikalau memang 100%, maka disimpulkan oleh saya sendiri dari semua unit dari mulai SD sampai SMK akan masuk, begitu kan Pak? Ya. Nah, saya agak khawatir saat pulang sekolah Pak, jikalau memang ataukah ada pembedaan jam pulang atau serentak pulang gitu, karena saya khawatir nanti akan ada penumpukan di bawah jikalau serentak semuanya pulang gitu, atau ada perbedaan jam. Itu sih Pak pertanyaan saya. Oke, ada lagi? Silakan Bu Sisil. Baik, Antonio, ini tadi ya contoh satu kelas untuk siap kita belajar. Baik, Antonio, untuk masalah traffic ya, lalu lintas, maka untuk SMA itu kan sudah diberikan satu tangga begitu ya, tangga keluar dan tangga masuk. Kemudian untuk jam masuk sendiri memang SMA lebih dulu. Kita masuk 6:30, SD, SMP, dan SMK itu jam 7:30 ya Pak, ya betul ya? Iya, betul. Kalau TK jam 8. Oke, kalau pulang otomatis kan itu sudah diperhitungkan jamnya berbeda. Kalau SMA itu kan rules-nya, dan paling SMA itu ketemu sama SMK karena kita sama-sama 6 jam kali 45 menit. Artinya pasti pulangnya di atas 11:30. Kalau SMP itu kan hanya 5 kali 40 menit. Begitu, kalau SD juga. Untuk yang kamu khawatirkan, itu memang sedang kami rancang bagaimana supaya yang kamu takutkan itu tidak terjadi. Gitu ya. Jadi kamu tidak usah khawatir bahwa hal itu juga menjadi perhatian kami, saya dan para kepala sekolah dan bagian pendidikan di sekolah ini, bagian humasnya juga, kami sedang bukan mulai merancang, kami sudah merancang. Semoga besok nih, Senin, Selasa, dan Rabu, contoh artinya bukan contoh Pak, bukan percobaan juga, tapi kita lihat kurangnya di mana sehingga apa yang tadi Antonio katakan, kalau pulang takutnya menimbulkan klaster dan pepenuhan jadi padat begitu ya. Semoga tidak. Tapi kalau memang itu terjadi, kita pasti akan segera menanganinya supaya itu tidak terjadi. Terima kasih Antonio sudah diingatkan kembali tentang hal ini. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Oke, saya tambahkan ya Antonio. Jangan penting. Kalau misalnya SMK masih, saya nggak tahu nih ya, saya belum dapat info. Kalau SMK masih kayak masuk jam 7.30,
6 jam pelajaran, berarti dia akan selesai jam 12. Gitu kan? Otomatis kita beda jam pulangnya sama SMK. Dan di SMA sendiri, itu kan ada kelas yang pulang kayak kelas 10 pulangnya duluan. Kelas 11 dan 12 belakangan. Dan kayak kemarin tetap diberlakukan yang kayak kemarin. Tonton, kalau masih ingat. Jadi pulangnya nggak barengan. 10 kelas SMA keluar bareng-bareng. Enggak, tetap kita akan atur satu kelas. Pokoknya yang penting adalah kerjasama dari kalian semua. Ya, murid-murid SMA Cahaya Sakti, kalian mau diatur. Kalau kalian mau bekerja sama, ya pasti hal-hal yang harusnya tidak terjadi itu bisa kita hindari. Kerumunan atau segala macam. Gitu. Dan masuk juga begitu. Masuk kan tetap harus diukur suhu. Makanya besok kalau masuk, ini tolong didengarkan. Kalau besok untuk kelas 10 dan kelas 11 MIPA, ngukur suhunya itu seperti yang biasa ya. Yang begitu tangga naik, kamu ada di situ petugas. Nah, kamu mengukur suhunya di situ. Tapi untuk kelas 11 IPS dan kelas 12, kamu mengukur suhunya tidak di situ, nak, biar nggak terjadi kerumunan. Kita sudah pikirkan gimana biar nggak terjadi kerumunan. Kamu mengukur suhunya, nanti akan ada meja dekat kaca. Yang sebelah kelas 11 MIPA, ya, setelah kantor itu kan ada tangga tuh. Nah, di situ nanti akan kami kasih meja untuk petugas. Jadi ingat-ingat kelas 11 dan kelas 12 itu jangan berkumpul di ujung. Ya. Jadi ya kita sudah mencoba lah semaksimal mungkin bagaimana agar tidak terjadi kerumunan. Yang terpenting adalah kerjasama dari kalian semua peserta didik SMA Cahaya Sakti. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan. Memang ini sangat sebetulnya wajar ya Bapak Ibu, ini sebetulnya mengkhawatirkan, tapi ya mau tidak mau kita harus hadapi ini. Yang penting kita tetap waspada. Gitu. Silakan bertanya Pak. Iya silakan Ibu. Dengan siapa? Saya belum lihat yang tadi. Mohon maaf saya off cam ya Pak ya. Oh iya Ibu. Silakan. Saya orang tua dari Kania kelas 10 MIPA 2. Tadi saya lihat layout untuk ruang kelas ya Pak ya. Ya Ibu. Memang di situ kan sudah diatur jarak masing-masing meja murid ya. Lalu saya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana posisi guru yang mengajar Pak. Kan itu kan juga berpotensi untuk penyebaran juga ya dari pengajarnya gitu Pak. Posisi gurunya, meja gurunya tuh di depan yang ujung ini. Karena kan guru kan yang lebih banyak mengantarkan yang berbicara ya, artinya kan potensi penyebarannya lebih besar mungkin ke murid gitu Pak, atau gurunya dilengkapi juga dengan face shield atau gimana gitu Pak. Mohon izin bertanya nih Pak. Terima kasih. Ya. Posisi gurunya itu dia di depan yang meja sini ya Bu. Kan meja yang paling ujung sini, dia ada jarak juga ya di sini. Nah, nanti juga kalau mau menerangkan ya otomatis di tengah. Untuk saran ada face shield gimana Bu Sisil, bisa dijawab? Oke, Ibu, terima kasih Mama Kania. Saya paham kekhawatiran Ibu, tapi Bapak Ibu juga harus memahami kami sebagai pengajar itu juga tidak mau menjadi penyebab dari penyebaran COVID ya Bapak Ibu ya. Untuk masalah pemakaian face shield Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pahami bahwa ketika kita bicara pakai face shield dan pakai masker itu pasti sangat-sangat ya begitu. Yang pasti masker tidak lepas. Kami akan sarankan Bapak Ibu guru kami untuk menggunakan 2 lapis. Itu saja saya rasa sudah sesak nafas begitu ya. Yang kedua adalah mungkin ruangannya tidak ditutup. Jadi tetap ada sirkulasinya dan supaya tetap ada sirkulasi udara. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir, misalkan kayak saya nih, matematika 4 jam pelajaran, tidak 4 jamnya saya ngomong. Palingan ngomong di awal,
kemudian apa begitu, pasti ada berhentinya juga. Jadi nggak mungkin juga guru ngomong 4 jam kali 25 menit itu sekitar 1,5 jam dia ngoceh terus begitu, ngomong terus, pasti ada diamnya, pasti ada apanya gitu. Tapi kami juga menyiapkan face shield. Kami mungkin face shield itu bisa digunakan oleh putra-putri kita yang memang tidak terlalu harus banyak bicara begitu ya. Mungkin itu bisa dipakai atau double atau pakai face shield tapi kepada siswanya sendiri. Tapi kalau kami memang tidak mengharuskan guru kami untuk pakai face shield dan masker, karena itu sangat-sangat tidak membuat kami bisa mengajar dengan baik. Kemudian guru-guru kami juga kami sampaikan tidak perlu muter Bapak Ibu. Muter artinya keliling gitu ya, aktif begitu di dalam kelas. Cukup di dalam depannya saja, di dekat pintu situ batasnya sudah ada. Jadi memang tidak ada guru yang istilahnya mendekati anak secara dekat, secara langsung, jika memang tidak ada hal-hal yang memang penting begitu. Seperti itu, Ibu. Tambahan boleh ya Bu ya? Boleh Mungkin Ibu, silakan. dalam hal gurunya mengajar memakai masker mungkin agak kurang jelas gitu ya pendengaran ke anak-anak, atau tidak bisa disiasati atau diakali dengan strategi memakai mic gitu Bu untuk gurunya biar anak-anaknya lebih jelas mendengarnya, karena kan seperti kita tahu ya menggunakan masker juga kan mungkin agak terganggu ya untuk suara. Oke. Yang bisa di-deliver ke anak-anak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu, langsung saya tanggapi ya. Mungkin Ibu memang belum, kemarin anaknya belum pernah masuk ke PTM ya Bu ya? Belum Bu, karena belum. anak saya Iya. ikutin di rumah. Iya, baik. Jadi Bu, yang pertama ruangan kelas kami selama ini ya Ibu ya, suara Bapak Ibu ke guru kami cukup lantang. Jika memang dianggap kurang lantang, bisa disampaikan kepada gurunya. Dan saran Ibu tadi, terima kasih. Saya juga akan mulai mempersiapkan alat bantu seperti itu supaya terdengar lebih jelas. Tapi mungkin untuk besok ini, selama 1 minggu ini saya belum bisa menyiapkan keseluruhan, tapi sesuai dengan pemantauan saya, itu untuk suara dalam PTM kemarin pun tidak ada masalah. Begitu. Tapi untuk ide Ibu, terima kasih. Saya akan mencatat untuk menganggarkan itu supaya ada. Dan jika memang hal itu terjadi, kita sudah siap untuk menyikapinya. Begitu Ibu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih karena saya juga sedang kuliah Iya. juga. Kami juga sudah tatap muka offline. Jadi mungkin saya cuma sharing my experience aja Bu. Baik. Iya, terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak, saya bertanya. Ya, silakan. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya dari Bevan Aurelio dari kelas 12 IPS. Saya mau bertanya Pak, kan walaupun dengan urutan bangku yang seperti itu kan, terutama dari kelas saya dulu ya, 12 IPS itu kan total 20 orang ya Pak ya? Iya. Itu kan urutan bangku itu kan tidak mungkin sampai mencapai 20 orang kan Pak. Itu maksud di satu kelas itu dibagi 2 kah kelasnya atau gimana Pak? Misalnya kayak ke 12 IPS tuh saya satu kelas 10 orang di kelas ini, itu satu lagi 10 orang di kelas ini kayak gitu Pak, atau gimana Pak? Oke. Jadi tadi kan sudah ditampilkan ya 20 orang dengan 20 meja ya, dengan jarak itu lebih dari 1 meter kiri kanan ke belakangnya juga. Ya itu di satu kelas isinya ya 20 meja itu, 20 orang langsung di satu ruangan. Oh, tangga saya urutannya kayak kemarin Pak. Kalau kemarin itu kan cuman ya, kan makanya bedain kemarin itu adalah terbatas 50%, kalau sekarang itu sudah 100%. Tapi makanya saya unjukin walaupun dengan 100% ini kita masih, tadi saya udah unjukin ya, walaupun dengan 100% masuk dengan kelas kita, ini lumayan jaraknya masih jauh-jauh seperti ini. Ini kamu lihat ini bisa 1 meter lebih ini, ke depan ke belakangnya. Jadi yang penting kamu jaga mobilitas ya. Yang penting kamu jaga mobilitas, duduk juga nanti sesuai absen, jadi tiap hari nggak pindah-pindah, sesuai absen, dari ujung pintu itu absen 1, 2, 3, 4, terus muter,
Jadi duduknya juga sesuai dengan urutan bangku. Jadi nggak ada hari ini duduk di depan, besok di belakang, besok di tengah. Nggak boleh seperti itu. Jadi duduk sesuai dengan urutan absennya. Ya, semua harus bekerja sama untuk mengurangi resiko hal-hal yang kita tidak inginkan. Gitu. Gitu aja, Bepan, dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Sisil? Ya sih, Bevan. Memang itu juga keluar pertanyaan dari waktu kemarin Ibu rapat ya. Katanya harus 1,5 meter, tapi satu kelas isinya 20, 30, 36 bahkan begitu ya. Tapi itulah yang menjadi keharusan kami. Kami semaksimal mungkin membuat skets kelas ini aman, sesuai dengan kemampuan kapasitas dari kelas. Seperti itu. Yang sangat-sangat bisa membantu adalah anak-anak. Saya rasa jarak seperti ini jauh lebih luas jaraknya, lebih panjang jaraknya daripada kamu pergi ke restoran makan di sana. Jaraknya pasti jauh lebih sempit gitu. Makanya tidak lupa-lupa juga, tidak bosan-bosan Ibu bilang, nah keberhasilan kita PTM ini tergantung kalian. Kalau kaliannya nurut, artinya protokol, mudah-mudahan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi. Kemudian saya tambahkan lagi Pak, tadi belum terbahas mengenai kegiatan pramuka dan PJOK. Bapak Ibu, karena ini sudah 100%, maka PJOK pun sudah dilakukan. Pembelajarannya tidak lagi di dalam kelas. Di luar kelas, tetapi sesuai protokol kesehatan. Ya, jadi semua mata pelajaran itu sudah dilakukan 100%. Kemudian untuk pramuka juga kita akan laksanakan, diusahakan untuk juga bisa dilakukan secara offline. Kenapa? Karena pramuka kalau hanya dilakukan secara online saja kurang gigit gitu ya. Karena kan pramuka dan PJOK itu kan banyak aktivitasnya. Nah, itu nanti akan dipilih kegiatan-kegiatan kalau pramuka ya yang memang bisa dilakukan di luar tapi tanpa ada kerumunan. Dan kalau PJOK sendiri kemarin kita juga sudah sampaikan kepada Bapak gurunya untuk benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Kalau kalian PJOK, nanti kalian akan digilir ke kamar mandi. 3 orang. 2-3 menit balik gantian. Jadi enggak satu kelas tuh ganti semua bajunya, enggak. Seperti itu. Contohnya, misalkan, oh saya ada jam PJOK nih di jam 4.56 begitu ya. Oke, nanti akan diatur sama gurunya. Perempuan 3, laki-laki 3 ke toilet. Jangan lama-lama di toilet, masuk toilet, ganti baju, keluar. Paling 2-3 menit, karena kan juga tidak jauh-jauh amat kelas ke toilet. Kemudian nanti gantian lagi. Seperti itu contohnya. Jadi sekali lagi keberhasilan dari PTM ini sangat-sangat dibutuhkan kerjasama dari orang tua, guru, dan tentunya peserta didik sendiri. Itu saja Pak. Oke, saya tambahkan, nanti mungkin tadi disampaikan PJOK di lapangan, ya Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kemarin juga gurunya sudah kita diskusikan bahwa melaksanakan pelajaran yang bisa menjaga jarak. Jadi anak-anak nih terutama nih, jangan nanti kamu inisiatif Pak main basket, tolong untuk sementara jangan main olahraga yang kamu istilahnya bersinggungan satu sama lain dulu. Jadi nggak ada yang main bola, nggak ada yang main basket. Jadi diajarkan teknik-tekniknya yang bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Apa senam, apa dribble bola, atau bulu tangkis, atau voli. Jadi yang benar-benar ini semua kesadaran tolong dari anak-anak sendiri ya. Karena biar bagaimanapun keberhasilan ini seperti yang Bu Sisi bilang ini ada di letaknya di kamu. Kamu yang mau nggak sekolah kamu bersih dari klaster? Kamu yang harus sadaran sendiri, wah saya nggak mau. Jadi nggak ada lagi main bola dulu pada jam olahraga, basket nggak ada. Ya, tolong tetap aktivitas menjaga jarak, gitu. Ya, ikuti Pak Dayan, jangan inisiatif sendiri. Semoga semuanya bisa aman. Untuk HP,
Ya, kita kan tadi saya sudah katakan kita tetap PTM di kelas, tapi tugas-tugas kita tetap pakai GCR. Jadi kalau bisa Bapak Ibu boleh anak-anaknya dikasih kota untuk mungkin mengerjakan tugas-tugas di GCR atau di GR. Ya, jadi tetap bisa membawa HP. Gitu. Kalau nggak bisa, ya nanti kerjakan tugasnya ya di rumah pakai WiFi rumah. Gitu. Kita sementara seperti itu dulu, tapi tetap penugasan tetap kita pakai GCR. Ada lagi Bapak Ibu kalau sebelum kita sudahi? Mohon izin Pak, satu kali lagi boleh ya Pak? Ya silakan Ibu. Bapak mohon maaf ini dalam rangka tadi ada kegiatan outdoor gitu ya Pak ya. Mungkin saja gitu ya anak-anak maskernya hilang atau jatuh kan sudah kotor gitu ya Pak. Apakah sekolah ada menjual atau menyediakan di koperasi atau apa spare untuk anak-anak bisa beli masker ketika mereka maskernya mungkin hilang atau jatuh gitu Pak? Oke. Mohon Saya jawab ya Bu ya. Iya. Ya, tadi saya katakan anak membawa masker cadangan, tapi jangan khawatir kalau misalnya ibu anaknya tidak bawa, sekolah sudah menyediakan masker Bu. Nanti tinggal komunikasikan, nanti akan dikasih ya pihak sekolah. Kayak kemarin tiap kelas itu kita sudah kasih masker cadangan Bu. Jadi kalau yang butuh bisa ambil. Begitu Ibu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya, mungkin juga masker yang kami siapkan memang sesuai standar ya Ibu ya, 4 lapis begitu. Jika Bapak Ibu merasa membutuhkan masker yang memang lebih spesifik, ya mohon disiapkan dari rumah gitu. Tapi untuk keadaan yang urgent, yang tidak disengaja atau apa, kami menyiapkan standar 4 lapis. 3 sampai 4 lapis begitu. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Saya jawab pertanyaan dari Nadine. Oke, dari Nadine. Nah, pakaian kalau ada pelajaran olahraga, apa kita harus bawa baju olahraga? Iya, wajib pakai baju olahraga yang dari SMA Cahaya Sakti. Ya, namanya kamu di lapangan, memang tadi nggak disampaikan. Kamu di lapangan, ya kamu harus pakai baju olahraga. Baju olahraga yang sudah disediakan oleh sekolah. Gitu, ya. Satu lagi di sini ada yang bertanya dari Pony Helena, apakah bawa semua buku pelajaran? Iya, Bu. Ya, semua buku pelajaran kemarin sudah ngambil LKS, tolong dibawa karena ini udah pertemuannya sesuai jadwal, ya sesuai jadwal semua buku pelajaran sesuai jadwal hari itu, gitu, ya terutama LKS karena kita sudah belajarnya sudah banyak yang dengan buku karena di kelas, gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah kita cukupi diskusi kita hari ini. Pak, mohon izin bertanya Pak. Ya silakan Ibu. Untuk yang saat ini, untuk yang mulai nanti tatap muka, itu nggak diwajibkan atau tidak ada peraturan yang mewajibkan bahwa secara periodik, misalkan Pak, sebulan sekali, itu harus ada swab antigen, gitu nggak ada ya Pak ya? Terima Nanti kasih, dari Pak. kemarin ya Bu, infonya nanti seperti kemarin juga kan kita ada swab ya Bu ya. Nanti akan ada sewaktu-waktu dari puskesmas untuk swab Bu. Oh oke, baik. Siap. Ya Bu Sisil ya seperti itu ya. Gitu. Kayak kemarin Bu kan, makanya kan pasti akan ada Bu. Ini kan udah SKB 4 Menteri, pihak puskesmas juga akan. Jadi kayak kemarin bisa ketahuan tuh, wah ternyata SMA Cahaya Sakti besi, tapi ada unit lain di sekolah kita yang terkena beberapa anak. Nah, itu Bu, pasti akan ada nanti swab-swab seperti itu Bu. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Dan nanti Bapak Ibu jika memang ada kesempatan kita swab, mohon dukung anaknya untuk melakukan swab. Bukan untuk gimana, tapi benar-benar meyakinkan bahwa bersih dan aman. Karena kemarin kejadian Bapak Ibu banyak yang tidak berani mendaftar dengan berbagai macam alasan, kemudian takut nanti akan dikarantina dan segala macam begitu ya. Tapi dari 125 kuota yang kemarin kami kirim itu hanya terpakai 75%. Karena kami kan juga mempertanggungjawabkannya. Jadi mungkin besok Bapak Ibu mohon jika memang dari puskesmas sudah menyatakan akan menswab, jadi mohon kerjasamanya mengizinkan anaknya, mendorong anaknya untuk tetap melakukan swab begitu. Ada pertanyaan ini, apakah ada absen? Ada Bapak Ibu, apakah semua sudah mengisi absen?
absen sudah di-share sama Walas. Mungkin boleh di-share lagi aja Pak, nggak apa-apa. Ya, sebentar saya cari ya. Ini saya lagi nyari. Oke, ini ada pertanyaan ya Pak, saya bacain dari Iya, ya, Bu. Mr. Kevin Joshua. Nak, atau orang tuanya sudah tadi Bapak Arif dan Ibu sampaikan jam pelajaran kita mengikuti jam PJJ kemarin. Kamu sudah punya ya. Jadi dari masuknya, istirahatnya, pergantian jamnya itu semua sudah sama seperti yang kemarin. Nah, jika nanti Kevin tidak ada lagi datanya mungkin terhapus atau apa, bisa minta ke wali kelas. Ya Nak ya. Bapak Ibu yang belum absen silakan, linknya sudah saya share. Ya, silakan yang belum absen diisi. Nih, alhamdulillah nih ya, wali orang tua SMA Cahaya Sakti sangat peduli kepada pendidikan anak-anaknya. Di sini ada 190 dikurangi Walas ya kira-kira 180. Terus tadi di kita itu 210. Jadi yang nggak hadir itu ya kira-kira cuma 30 orang. Ya, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu, anak-anak semua. Berarti di sini bisa indikator bahwa semuanya peduli terhadap pendidikan putra-putrinya dengan baik. Ada lagi sebelum saya sudahi? Terakhir Bapak, Pak, Ibu, ya? mungkin ada yang bertanya-tanya, oh nanti duduknya bagaimana? Nanti duduknya sesuai absen dan diatur oleh wali kelas. Ya anak-anak ya, jadi kamu tidak duduk semau kamu, nanti yang mengatur adalah wali kelas. Masuk juga dari tangga SMA, jangan masuk dari tangga yang lain. Ya Nak ya, jangan lupa nanti pas masuk ada cuci tangan dulu, nanti akan kita share videonya mungkin melalui wali kelas yang belum pernah PTM bisa menyaksikan video itu nanti harus bagaimana, begitu ya. Ada lagi orang tua, Bapak Ibu, orang tua murid yang ingin berdiskusi? Kalau sudah saya akan akhiri. Kalau sudah dokumentasi dulu ya Pak. Ya. Sudah tidak ada Bapak Ibu semua? Oke. Saya mohon maaf, saya minta izin tolong dibuka off-cam-nya. Karena kita buat dokumentasi, pasti kita akan diminta dokumentasi oleh Sudin. Tolong dibuka dulu biar saya bisa dokumentasikan. Ini ada 8 slide nih. Ya udah sini, sini. Miss, bisa dibantu Miss? Disimpan di screenshot. Oke. Sudah dibuka semua Bapak Ibu. Mohon maaf masih banyak yang belum buka. Ya. Karena pasti akan diminta dokumentasi dari sosialisasi. Oke, silakan Miss diarahkan dari slide yang pertama. Layar yang pertama ya. Oke, layar yang kedua sebentar ya Bapak Ibu. Layar yang ketiga. Oke, masuk layar yang keempat, tidak ada gambar, tidak ada cam yang kebuka nih. Layar yang kelima. Layar yang keenam. Layar yang ketujuh. Dan yang ke-8 terakhir, sebentar. Oke. Saya ulangi sekali lagi karena tadi ada yang bergerak karena ada yang baru buka dari layar pertama sampai layar keempat. Sekali lagi ya, layar pertama. Oke, layar kedua. Oke, layar ketiga. Oke, baik, ternyata sampai 3. Yang keempat sudah tidak ada. Sudah, Pak Arif. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum kita pergi dari acara ini, kita tutup acara ini dengan doa kepada
Pak Mansur, silakan Bapak. Ditutup dengan doa. Terima kasih Pak. Mari Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak sekalian kita akhiri rapat sosialisasi PTM hari ini dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'matu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi, kama yamurru azaikal karim sultan azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinin wa afiatan fi jasadin wa barakatan fi rizqi wa tawbatan wa rahmatan. Gambar ibunya duduk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pak, makasih Bu. Yang Pak, yang Bu. Makasih Pak. Untuk wali kelas, Makasih Pak, masih Bu. kelas jangan keluar dulu ya. Wali kelas jangan keluar dulu ya. Izin lift ya Bu. Ya Ibu. Ya Ibu, silakan. Izin ya Bu. Izin live ya Bu. Ya, silakan. Wali kelas mohon tidak keluar dulu ya. Mudah-mudahan. Udah tinggal berapa nih wali kelasnya? Bentar, masih ada yang belum keluar. Oh ya, masih banyak ya. Kita sampai kepada. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya, silakan. Kita bisa yang kick nggak Pak? Bisa, tapi nggak enak. Biarin dulu. Biarin dulu ya. Kerjaan kita masih ada. Iya, sabar. Sabar. Sabar.